Halo anak-anak, selamat pagi, tetap semangat di pembelajaran jarak jauh kita. Selamat pagi untuk papa mama yang selalu mendukung di pembelajaran online kita. Ya, salam sehat untuk semuanya. Nah anak-anak, kita masuk di pembelajaran IPA, perubahan bentuk dan cara aman memanfaatkan energi listrik. Di pembelajaran IPA, tema 2, subtema 2. Ya. Anak-anak juga bisa persiapkan bukunya, jangan lupa presensinya, jangan lupa untuk melakukan renungannya. Ya, kita mulai di pembelajaran IPA dengan tujuan pembelajaran kita ada dua. Yang pertama, pelajari perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mengaplikasikan cara aman memanfaatkan energi listrik. Ya, kita mulai dari energi listrik. Anak-anak bisa membuka bukunya di halaman 97. Nah, perubahan energi listrik dalam kehidupan sehari-hari. Di sana ada 7 contoh perubahan energi listrik. Nah, alat elektronik yang digunakan sehari-hari memanfaatkan perubahan energi. Nah, anak-anak pasti punya dan pernah lihat ya bagaimana cara kerja barang-barang elektronik di rumah kalian, seperti TV, ya, seperti setrika, seperti microwave ataupun oven di rumah kalian, ya. Yang pertama adalah energi listrik menjadi panas. Energi listrik menjadi panas yang bisa kita contohkan adalah setrika, rice cooker, dan oven, ya, dimana kalau kita menggunakan barang-barang tersebut adalah ada aliran listrik yang kita alirkan dari stop kontak kita di rumah kita atau aliran listrik di rumah kita menggunakan setrika yang menghasilkan panas sehingga bisa menyetrika baju kita, sehingga baju kita bisa kembali rapi, kembali halus untuk digunakan. Nah, kalau rice cooker kita biasanya menanak nasi dengan rice cooker biar cepat, ya, lebih cepat menggunakan rice cooker daripada menggunakan cara menanak nasi dengan pola yang harus dilakukan dengan cara lama gitu ya. Kalau pakai rice cooker tinggal disiapkan beras dan airnya sesuai takarannya dan dipencet tombolnya dan dicolokkan ke aliran listrik, ya. Jadi itulah energi listrik menjadi panas. Juga mekanisme penggunaan oven, ya. Selanjutnya ada energi listrik menjadi energi gerak seperti kipas angin dan blender. Selain kipas angin dan blender, ada energi yang dihasilkan dari energi listrik menjadi gerak lainnya. Ada apa ya? Ada mixer, ya. Ada mixer untuk membuat adonan roti, ya. Terus ada mesin cuci, ya, untuk menggiling pakaiannya, ya, seperti itu. Yang ketiga adalah energi listrik menjadi energi cahaya, seperti kalau kita menyalakan lampu pijar atau menyalakan lampu di rumah kita, ataupun energi cahaya yang ada misalnya menggunakan pencahayaan lighting, ya, seperti itu. Selanjutnya ada energi listrik menjadi energi bunyi. Nah, energi listrik menjadi bunyi itu seperti pengarah suara, gitar listrik, radio, dan handphone kita juga termasuk energi listrik menjadi energi bunyi, ya. Kalau tadi energi cahaya juga masuk karena ada flash, ya, karena ponsel kita, smartphone kita itu perlu listrik ketika dicas untuk menyalakan sistem dari ponselnya. Jadi keluarlah suara kalau kita lagi mendengar video atau telepon, lalu keluarlah cahaya ketika kita pakai flash untuk mencari benda di tempat gelap,
biasanya seperti itu ya. Yang kelima, energi gerak menjadi energi listrik ya. Ini kebalikan. Jadi tadi dari listrik jadi gerak, sekarang gerak menjadi listrik, yaitu contohnya air terjun akan menggerakkan generator tenaga listrik ya, seperti roda berputar seperti ini, generatornya itu membuat gerakan yang untuk memicu aliran listriknya muncul seperti itu. Selanjutnya, energi kimia menjadi energi listrik. Nah, contohnya baterai dan aki yang digunakan untuk menyalakan peralatan listrik. Seperti energi kimia baterai di penggunaan baterai, misalnya remote TV ya, ataupun mainan yang menggunakan baterai. Dan kalau aki motor, aki mobil itu menggunakan energi kimia menjadi energi listrik yang menyalakan lampu kendaraan transportasi seperti mobil atau motor atau sepeda ontel yang ada generatornya bisa menyalakan cahaya. Jadi bisa digunakan ketika malam hari untuk menerangi jalan. Oke. Yang ketujuh adalah yang terakhir, energi kimia menjadi energi gerak. Contohnya, makanan yang dimakan sebagai sumber tubuh untuk bergerak. Ini yang dirasakan oleh manusia ketika kita mengkonsumsi makanan, minuman, itu membuat energi kita semakin pulih, semakin banyak, sehingga kita bisa melakukan aktivitas kita di sepanjang hari ini. Jadi kalau anak-anak nggak sarapan, anak-anak nggak terbiasa makan 2 kali sehari, pasti badannya lemes ya, jadi mager. Tapi kalau kita mengonsumsi asupan nutrisi kita baik, berarti kita bisa menjalani aktivitas dari pagi hingga malam begitu. Jadi kita tidak mudah lelah, tapi kita bisa melakukan banyak aktivitas. Nah, setelah itu anak-anak bisa melihat kita akan mengerjakan atau kita mengerjakan membuat laporan tentang perubahan energi. Nanti anak-anak mengamati di rumah kalian, oh ada barang elektronik seperti kulkas ya, mixer, rice cooker, setrika, ataupun raket nyamuk. Nah, itu bisa anak-anak lihat, anak-anak tulis, nanti anak-anak buat laporan dalam tabel yang sudah disediakan di worksheetnya. Itu aktivitas, misalnya aktivitas ayah menangkap nyamuk dengan raket listrik gitu ya. Energi yang digunakan apa? Energi kimia ya. Perubahan energinya yang terjadi apa? Energi kimia menjadi energi listrik karena untuk menyengat nyamuk dengan raket listriknya. Gitu ya. Oke. Kita lanjut di halaman 106. Nah, 106 di situ adalah cara aman memanfaatkan energi listrik ya. Nah, energi listrik dimanfaatkan untuk aktivitas sehari-hari ya. Kalau kita menggunakan listrik itu dari pagi sampai malam ya, apalagi kalau malam karena sudah tidak ada cahaya matahari, kita perlu adanya listrik untuk penerangan di rumah, penerangan jalan. Itu sangat-sangat penting bagi manusia. Makanya energi listrik itu sangat berarti sekali bagi manusia. Jadi ya, tetap anak-anak di rumah tetap menghargai listrik, tetap hemat listrik ya. Kalau pagi sudah ada cahaya matahari masuk, lampu-lampu dimatikan, apa yang tidak diperlukan bisa dicabut gitu ya dari stop kontaknya agar tidak berbahaya bagi penggunaan listrik ya. Nah, hemat energi listrik ya, anak-anak bisa melepas stop kontak ya. Saklar dari stop kontak itu harus dilepas biar energi listriknya tidak terbuang sia-sia. Jadi kalau anak-anak habis charger handphone kalian juga harus lepas
chargernya dari stop kontaknya, karena itu kalau tetap dibiarkan menancap itu sumber energinya tetap ada dan mengalir. Jadi anak-anak harus mematikan dan mencabut saklar dari stop kontak ya. Lalu jangan sampai lupa ya. Kalau lupa itu bisa bahaya. Nah, tegangannya semakin tinggi, tegangannya tidak tersalurkan, itu bisa jadi konsleting listrik ya. Nah, jangan sampai menumpuk saklar dan kabel ya. Jadi kalau lubang stop kontaknya ada satu ya satu aja, tidak perlu ditumpuk-tumpuk ya. Yang lain bisa pakai stop kontak yang lain ya, yang masih bisa dipakai seperti itu. Nah, tapi anak-anak terus tetap hati-hati saat menyalakan dan memadamkan peralatan listrik ya. Listrik sangat bermanfaat bagi kita, namun harus menggunakan dengan hati-hati. Kalau kamu ingin belum berani menyalakan atau memasukkan stop kontak sendiri, anak-anak bisa meminta bantuan kepada orang tua, didampingi orang tua untuk menyalakan stop kontak ya, yang berhubungan langsung dengan arus listrik ya. Kamu harus berhati-hati, tangannya harus kering ya, pakai alas kaki biar tidak terjadi sengatan listrik gitu ya. Oke, pakailah peralatan listrik yang standar SNI, maksudnya sudah tidak terlalu murah ataupun terlalu mahal, tapi harus standar. Tegangannya juga harus sesuai dengan tegangan listrik rumah kalian. Jika kalau tegangannya tidak sama dengan pemakaian listrik rumah kalian, listriknya akan cepat habis, akan boros listrik juga seperti itu ya. Oke, anak-anak, sekian pembelajaran IPA pada pagi hari ini. Anak-anak jangan lupa kerjakan worksheetnya. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati.